Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu pada bab sistem reproduksi pada manusia, bagian kedua. Masih bersama saya, Ibu Iramawati, SPD. Pada materi sebelumnya, kita sudah belajar tentang pembelahan sel. Dan salah satu fungsi pembelahan sel adalah untuk bereproduksi. Pembelahan sel atau pembentukan sel pada sel gonad atau biasa disebut dengan pembentukan sel kelamin terdiri dari dua tahapan. Yang pertama yaitu spermatogenesis dan yang kedua oogenesis. Kita akan mulai dari spermatogenesis atau pembentukan sperma. Spermatogenesis terjadi di dalam testis, di mana terdiri dari 3 tahapan, yaitu spermatositogenesis, di mana spermatogonia mengalami mitosis berkali-kali, kemudian menjadi spermatosit primer. Tahap yang kedua yaitu tahap meiosis. Spermatosit primer membelah diri secara meiosis, membentuk spermatosis sekunder. Yang ketiga adalah tahapan spermiogenesis, di mana pada tahapan ini terjadi transformasi spermatid menjadi spermatozoa yang meliputi 4 fase, yaitu fase Golgi, tutup, fase akrosom, dan fase pematangan. Hasil akhirnya berupa 4 spermatozoa yang masak. Nah, ketika spermatid dibentuk pertama kali, spermatid memiliki bentuk seperti sel-sel epitel. Namun, setelah spermatid mulai memanjang menjadi sperma, akan terlihat bentuk yang terdiri dari kepala dan ekor. Spermatid ini yang berdiferensiasi menjadi sperma. Nah, tiap-tiap sperma memiliki jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom spermatogonium. Yang kedua adalah pembentukan ovum atau oogenesis. Oogenesis terjadi di dalam ovarium, di mana oogenesis bersifat diploid. Oogonium membelah diri secara mitosis sehingga berjumlah banyak. Kemudian oogonium berkembang menjadi oosit primer. Oosit primer membelah diri secara meiosis menjadi ooit sekunder dan badan polar pertama. Ooit sekunder mengandung kuning telur dan sitoplasma. Sementara badan polar pertama merupakan inti sel yang kemudian membelah diri menjadi 2 lagi. Oosit sekunder membelah diri secara meiosis menjadi ootit dan badan polar kedua. Jadi di sini terbentuk 3 badan polar. Ootit berkembang menjadi ovum yang haploid. Dan perlu diketahui di sini bahwa setiap oosit primer menghasilkan hanya 1 ovum. Ketika badan polar yang lain mengalami degradasi atau mati. Setelah mempelajari keduanya, kita bisa melihat beberapa perbedaan antara oogenesis dan spermatogenesis. Yang pertama yaitu tempat terjadinya. Spermatogenesis terjadi pada testis laki-laki dan oogenesis terjadi pada ovarium perempuan. Yang kedua adalah waktu dimulainya proses. Oogenesis dimulai saat wanita masih dalam kandungan atau belum lahir. Sedangkan pada spermatogenesis dimulai saat anak laki-laki berusia 10 sampai 14 tahun atau yang disebut dengan masa pubertas. Yang ketiga, waktu berakhirnya.
Oogenesis berakhir pada saat terjadi menopause pada umur 50-an tahun. Sedangkan spermatogenesis terjadi hingga individu tersebut meninggal dunia. Yang lain adalah dilihat dari jumlahnya. Spermatogenesis menghasilkan jutaan sperma, sedangkan oogenesis hanya menghasilkan satu sel telur setiap bulannya. Berikutnya kita mengenal adanya istilah ovulasi. Ovulasi adalah proses keluarnya ovum atau telur dari ovarium, atau kalau dalam gambar ini disebut dengan indung telur. Ovum atau telur akan bergerak ke rahim. Bersamaan dengan proses ini, dinding rahim akan menjadi lebih tebal dan berbentuk seperti spons yang penuh dengan pembuluh darah. Kondisi ini adalah kondisi yang siap menerima zigot. Seperti yang kita pelajari tadi bahwa ovum akan keluar dari indung telur melalui tuba falopi menuju ke rahim. Nah, ketika ovum di tuba falopi tidak dibuahi, maka dinding rahim yang semula telah menebal dan penuh dengan pembuluh darah akan rusak dan luruh. Dan bersama-sama dengan ovum, jaringan tersebut kemudian dikeluarkan. Dan proses itu yang disebut dengan menstruasi. Pada kondisi seperti ini, diperlukan energi yang cukup besar, sehingga seorang wanita harus mengurangi aktivitas berat, cukup mendapatkan nutrisi, dan juga cukup istirahat. Selain itu, kita tahu sebagai seorang muslim bahwasanya pada kondisi seperti ini Islam mengatur bahwa wanita dilarang untuk sholat. Ternyata itu adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah terhadap kita para wanita. Karena dengan melakukan gerakan-gerakan sholat dilihat dari sisi medis akan memicu pergerakan aliran darah menuju ke rahim dengan lebih cepat. Dan kalau itu terjadi pada wanita yang sedang mengalami menstruasi, maka akan membahayakan wanita tersebut. Karena akan lebih banyak darah yang akhirnya ikut keluar. Tetapi kondisi ini berbeda dengan mereka yang sedang mengalami kehamilan. Justru gerakan-gerakan sholat yang dilakukan oleh seorang ibu hamil akan dapat menyuplai oksigen dengan baik ke janin karena aliran darahnya sangat baik menuju ke rahim. Pada gambar kita melihat ada grafik siklus menstruasi. Siklus menstruasi yaitu jarak waktu antara menstruasi yang satu dengan menstruasi berikutnya. Siklus menstruasi wanita berbeda-beda satu dengan yang lain, tetapi rata-rata berkisar 28 hari. Hari pertama menstruasi dinyatakan sebagai hari pertama siklus. Pada grafik terletak di sebelah kiri. Siklus ini terdiri dari 4 fase, yaitu fase menstruasi, fase sebelum ovulasi, fase ovulasi, dan fase sesudah ovulasi. Fase menstruasi berlangsung kurang lebih 5 hari. Dan darah yang keluar selama menstruasi berkisar antara 50 sampai 150 ml. Fase yang kedua adalah fase sebelum ovulasi atau fase poliferasi. Pada fase ini,
FSH atau Follicle Stimulating Hormone memacu pematangan folikel dan merangsang folikel untuk mengeluarkan hormon estrogen. Maka di sini kita lihat grafik yang menunjukkan hormon estrogennya naik, semakin naik. Nah, adanya estrogen ini menyebabkan pembentukan kembali atau disebut poliferase tadi, pembentukan kembali dinding endometrium. Jadi dindingnya menebal. Jadi urutannya adalah FSH merangsang folikel, kemudian mengeluarkan hormon estrogen, dan terjadilah poliferasi atau penebalan dinding endometrium. Fase yang ketiga adalah fase ovulasi. Jika siklus menstruasi seorang perempuan itu 28 hari, maka ovulasi terjadi pada hari ke-14. Tepat di hari ke-14. Ini terjadi pelepasan telur. Peningkatan kadar estrogen yang mencapai puncak pada kisaran hari ini menghambat sekresi FSH atau pengeluaran FSH. Kemudian hipofisis mensekresi LH. Nah, peningkatan LH inilah yang merangsang pelepasan oosit sekunder dari folikel, dan peristiwa ini yang disebut dengan ovulasi. Fase yang keempat adalah fase pasca ovulasi atau fase sekresi. Fase ini berlangsung selama 14 hari sebelum menstruasi berikutnya. Walaupun panjang siklus menstruasi berbeda-beda, tetapi fase pasca ovulasi ini akan selalu sama, yaitu 14 hari sebelum menstruasi berikutnya. Pada saat ini, korpus luteum mengeluarkan hormon progesteron, dan kemudian progesteron ini akan mendukung kerja estrogen untuk mempertebal dan menumbuhkan pembuluh-pembuluh darah pada endometrium. Kita lihat di sini estrogennya mulai turun dan progesteronnya naik. Seperti itu. Selanjutnya adalah fertilisasi atau proses pembuahan. Fertilisasi adalah proses peleburan antara satu sel sperma dengan satu sel telur yang sudah matang. Proses ini akan terjadi pada saluran telur atau tuba falopi. Dan luar biasanya, meskipun kita tahu bahwa indung telur bekerja saling bergantian antara kanan dan kiri setiap bulannya, tetapi sperma tidak akan salah arah menuju ke arah indung telur mana yang saat itu memproduksi sel telur. Sel telur yang telah dibuahi berubah menjadi zigot dan akan menempel pada dinding rahim. Zigot yang telah menempel pada dinding rahim tadi adalah awal terjadinya proses gestasi atau kehamilan. Setelah zigot terbentuk, zigot langsung membelah diri menjadi 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Dan dalam waktu yang bersamaan, dinding rahim menebal penuh dengan pembuluh darah yang siap menerima zigot. Zigot menempel pada dinding rahim untuk berkembang, dan akhirnya zigot akan berubah menjadi embrio. Pada proses kehamilan dibutuhkan energi yang sangat besar. Oleh sebab itu, pola hidup sehat dan nutrisi yang cukup serta riwayat kesehatan yang bagus akan membantu seorang wanita untuk bisa menjalani proses kehamilan dengan lebih mudah. Karena apa? Karena pada saat kehamilan
Ada banyak proses yang harus dilalui, di antaranya adalah terbentuknya plasenta dan tali pusat sebagai penghubung antara embrio dengan ibunya. Lewat plasenta inilah nutrisi dari ibu akan diberikan kepada janin. Di sini nutrisi yang masuk ke ibu harus diperhitungkan memberi manfaat positif terhadap perkembangan janin. Yang kedua, embrio dikelilingi oleh cairan amnion atau yang biasa kita kenal dengan nama ketuban. Fungsinya yaitu untuk melindungi dari bahaya benturan, sebagai cadangan nutrisi, sebagai ruang gerak, sebagai inkubator atau pengatur suhu agar janin tumbuh dan berkembang dengan optimal. Kemudian bisa juga sebagai deteksi kelainan genetik. Biasanya kalau ada kelainan genetik, maka cairannya akan ada kandungan zat kimia tertentu atau menunjukkan warna yang berbeda dari kondisi umumnya. Kemudian juga amnion membantu proses kelahiran menjadi lebih mudah karena berfungsi sebagai pelumas. Pada usia 4 minggu, embrio mulai membentuk mata, tangan, dan kaki. Usia 6 minggu, embrio berukuran 1,5 cm. Pada masa ini, otak, mata, telinga, dan jantung sudah berkembang. Tangan dan kaki beserta jari-jarinya juga sudah mulai terbentuk, meskipun masih sangat kecil. Pada usia 8 minggu, embrio sudah memiliki organ lengkap. Embrio berubah menjadi janin atau disebut dengan fetus. Setelah usia kehamilan mencapai kira-kira 9 bulan 10 hari, bayi siap dilahirkan. Berikut adalah beberapa gambaran perkembangan dari waktu ke waktu sampai akhirnya menjadi seorang bayi. Ada kalanya kita menemukan adanya bayi kembar. Ada dua istilah untuk peristiwa terjadinya bayi kembar, yaitu ada kembar monosigot, yaitu kembar yang terjadi dari satu sel telur yang kemudian bertemu sperma, terjadi fertilisasi. Nah, saat sudah terbentuk zigot, terjadi pembelahan, sehingga akhirnya terbentuk dua embrio dalam satu ketuban dengan satu plasenta penghubung dengan ibunya, tetapi masing-masing memiliki tali pusar sendiri-sendiri. Biasanya kembar monozigot memiliki banyak sekali persamaan, atau orang menyebutnya dengan kembar identik. Sementara untuk kembar dizigot terjadi dari dua sel telur yang lepas, dan ini memang hanya terjadi pada persentase yang sangat kecil. Karena biasanya wanita hanya melepaskan satu sel telur setiap bulannya. Dua sel telur yang lepas tadi kebetulan dibuahi dengan baik oleh sperma. Nah, karena terjadi dari dua sel telur yang berbeda, biasanya tingkat kemiripannya kecil, bahkan kadang berlainan jenis. Wajahnya tidak mirip, jenis kelaminnya tidak mirip, bahkan kadang karakternya juga berbeda. Demikian tadi yang bisa kita pelajari pada sistem reproduksi manusia bagian 2 kali ini. Mulai dari proses oogenesis, spermatogenesis, hingga akhirnya terjadi pembuahan dan selesai pada pembahasan bayi. Semoga ada manfaatnya, dan renungan kita untuk kali ini adalah: bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Quran Surat Al-Alaq ayat 1 dan 2. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Atin ayat 4.
See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.